Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun lewat media online seperti pagi hari ini. Pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk bersekutu bersama-sama. Kita akan masuk, siapkan hati kita dalam ibadah, dan kita akan masuk dalam persekutuan dengan Tuhan secara intim. Jadi saya mau ingatkan kita, Bapak Ibu yang sudah berkumpul dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, mari siapkan hati, dan firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100, mari kita beribadah dengan bersorak-sorak. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Haleluya, selamat beribadah Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing bisa bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Kita akan siap menyembah, memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Walaupun kita berjauhan satu dengan yang lain dan masing-masing di rumah, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan melawat Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya, dan saya secara pribadi bersama keluarga di sini. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini dalam ibadah raya kita. Dan kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan bahwa Tuhan pulihkan negeri kami, kembalikan bangsa kami seperti sedia kala, di mana kita boleh bebas memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama angkat pujian ini yang mengatakan bahwa Tuhan pulihkan negeri kami. Pulihkanlah
Bapak Ibu semuanya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Katakan Bapa, bahwa Tuhan akan memulihkan negeri kita. Dan tidak ada lagi corona yang akan membuat kita merasa takut dan panik. Tetapi kita percaya dalam satu iman bahwa Tuhan akan memulihkan negeri kita. Amin. Mari katakan bersama-sama, kami umat-Mu, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, balik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Percaya Bapak Ibu semuanya bahwa negeri kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Corona akan dibebaskan dan dilepaskan daripada negeri kita. Dalam situasi keadaan apapun, katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan apapun. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini hamba-Mu bersama dengan jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing, kami bersatu hati mau memuji, memuliakan nama-Mu dan menyembah Engkau Tuhan. Bersatu hati mematakan virus corona di negeri kami, dan kiranya Engkau memulihkan negeri kami. Dan kami bersatu hati selalu bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan apapun. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini segala siasat setan iblis yang mau mencoba mengganggu pikiran kami, mengalihkan konsentrasi kami, sehingga kami tidak beribadah kepada Engkau, kami tidak fokus akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersiap bersatu hati memutuskan, menghancurkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan memuji Tuhan, menyambut akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Bapak Ibu semuanya, kita menyambut kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, kemanakah aku dapat pergi menjauhi dari roh Tuhan yang suci itu. Katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Mari katakan bersama-sama.
yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama firman Tuhan pagi ini. Secara khusus kita akan melihat Mazmur 100 tadi yang kita sudah awal membacanya di baitnya yang kelima. Mazmur 100 bait yang kelima, firman Tuhan berkata bahwa sebab Tuhan itu baik. Yes, Tuhan itu baik. Dikatakan kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ayat ini menyenangkan kita dalam situasi seperti sekarang ini, ketika kita mendengar tentang sesuatu yang baik, apalagi itu datangnya dari Tuhan. Seharusnya kita berkata ya dan amin. Kalau kita percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu baik, itu menyenangkan hati kita. Tapi pertanyaannya yang perlu kita renungkan, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu baik? Apakah hanya orang lain berkata, ya Tuhan baik, lalu kita percaya? Atau karena buku-buku teologi, buku-buku sekuler yang lain kita baca, dan kita bilang, oh iya Tuhan baik, karena saya sudah baca buku-bukunya. Pengenalan akan Tuhan, bahkan mengetahui karakter Tuhan, bahwa ia adalah Allah yang baik, karena saudara dan saya memiliki keintiman pribadi dengan Dia. Itulah sebabnya saudara, pagi ini mari kita mau belajar bahwa kebaikan Tuhan itu adalah karakter yang melekat dalam dirinya. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tidak akan pernah melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan selalu membuat sesuatu yang baik dalam diri kita. Mungkin kita berkata, Tuhan saat ini nggak bagus, nggak baik. Saat ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita ada bersama Tuhan, saudara, kita akan melihat kebaikan Tuhan ada di bagian-bagian tertentu dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan itu yang membuat kita terpesona. Tadi pagi saya baru renungkan dari Markus, bacaan di gerakan baca Alkitab grup kita. Murid-murid takut dan Tuhan bilang, diam, tenanglah. Dua kata ini penting, membuat kita menyatakan Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan itu dihimbau bagi kita semua untuk tidak diam, berdiam diri. Tapi kita semua datang di rumah Tuhan, bersorak-sorak, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Dan kita mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama Tuhan. Ada dua alasan ini yang penting. Pagi ini kita merenungkan bahwa kenapa Tuhan itu baik. Yang pertama, Tuhan baik karena kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kebaikan Allah yang dinyatakan di Danau Galilea bagi para muridnya. Dia menghardik angin dan danau itu, tenanglah, diamlah. Kebaikan itu juga dia bisa nyatakan bagi setiap persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Tenanglah, diamlah. Itu menyenangkan hati kita dan itu membuktikan bahwa sungguh Tuhan itu amat baik. Allah tidak pernah berubah kasih setianya. Dari dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau kita nggak baik sekalipun, Allah akan tetap baik.
Karena Allah hanya bisa membuat sesuatu yang baik dalam dirinya. Allah nggak pernah buat sesuatu yang jahat. Karena rancangannya, kalau saudara baca, rancangannya itu bukan rancangan yang jahat. Ya, rancangannya itu adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Perhatikan Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 yang saudara sudah mungkin sudah hafal, tapi saya bacakan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Allah nggak pernah rancang yang jahat. Allah rancang yang baik, damai sejahtera. Untuk apa? Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan di akhir kehidupan kita. Di akhir setiap masalah kita. Saudara akan melihat ada kebaikan Tuhan. Ini menunjukkan bagi kita yang pertama bahwa Allah tidak pernah berubah kasih setianya. Kalau saudara nanti baca setelah habis khotbah ini, saudara baca di Ratapan pasal 3, saudara bisa melihat betapa luar biasanya setiap kita menghadapi tantangan, menghadapi persoalan yang begitu luar biasanya, menghantam habis dalam seluruh kehidupan kita. Hampir-hampir tidak bisa berbuat apa-apa. Ratapan pasal 3, tapi saya mau baca ayat-ayat kuncinya saja. Dan saudara baca secara keseluruhan di ayat 1 sampai ayat yang ke-26 ini. Tetapi di ayat yang ke-21, ini ada kilas balik ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap, ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan. Kalau dalam Mazmur ini dikatakan tak pernah habis-habisnya, ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 23 berkata, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Kalau kita tahu Allah tidak pernah berubah, kasih setianya selalu baru tiap pagi, kenapa kita takut? Seharusnya kita berkata, selama ada Allah di pihak kita, if God before us, siapakah yang bisa melawan kita? Nggak pernah bisa orang satu pun. Tidak ada satu orang pun, persoalan apapun, tidak bisa menghalau atau menghantam kita. Jadi tetap diam di hadirat Tuhan. Tetap tinggal di hadirat Tuhan. Kita menemukan sungguh Tuhan itu baik. Yang kedua, di ayat Mazmur 100 tadi, ayat yang kelima. Selain kasih setianya itu untuk selamanya. Bagian kedua, bagian terakhir dikatakan, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang pertama kita belajar bahwa Allah tidak pernah berubah. Kedua kita belajar bahwa Allah menjamin kelangsungan hidup kita. Bayangkan bukan saat ini kita, tapi generasi berikut turun-temurun kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa tahu Allah itu Allah yang tidak pernah berubah. Kasih setianya dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernyataan ini membuktikan bahwa Allah menjamin kelangsungan hidup kita. Apapun persoalan hidup kita, bahkan pada masa generasi yang akan datang, dia tetap sama. Tetap Allah yang menyertai umat pilihannya, menyertai orang-orang percaya gereja mula-mula, bahkan menyertai kita pada masa kini. Kalau kita duduk diam seperti ratapan, melihat kebaikan Tuhan bahwa selalu baru tiap pagi, maka disitulah dapat kekuatan baru. Saya mau bacakan satu ayat, Yesaya 40 ayat 31 berkata, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Ini kekuatan bagi kita. Ini adalah bukti bahwa sungguh Allah sangat baik. Tetaplah berharap pada Tuhan, karena kebaikannya itu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Dan yang kedua, karena Dia menjamin kelangsungan hidup kita. Sudahkah hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan? Atau saudara ada dalam perasaan yang tidak nyaman, sampai-sampai pikiran kita tidak bisa berpikir tentang kebaikan Tuhan, sampai-sampai kita hilang harapan, hilang keyakinan kita. Tetap percaya bahwa Allah itu tidak pernah berubah. Kasih setianya untuk selamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dalam Yesus, nyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu, bahwa Engkau tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami dan membiarkan kami. Dalam situasi saat ini pun, Engkau tetap ada untuk kami, menjaga kelangsungan hidup kami, bahkan generasi kami yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Pagi ini Grace akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, jam doa hari Rabu jam 6:30 malam dan doa pagi hari Sabtu jam 5 pagi akan tetap diadakan dan akan dipandu melalui WhatsApp. Yang kedua, persembahan beserta jumlah kehadiran bisa dilaporkan di grup WhatsApp GBI Efata Babarsari. Yang ketiga, pengumuman lebih lanjut akan diumumkan melalui WhatsApp. Yang terakhir, selamat ulang tahun untuk teman-teman yang akan berulang tahun pada minggu ini. Ada Gide Immanuel Lomune tanggal 6 April, Genovivo Sandra Pertiwi dan Jose Himawan tanggal 8 April, Hage Vini Anderson tanggal 9 April. Sekian pengumuman dari Grace. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dan kita angkat satu pujian, yaitu kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu kita bersama-sama bersehati dalam doa, mengucap syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas setiap lawatan jemaat Tuhan atas kami. Kami sudah selesai ibadah walaupun lewat media di rumah masing-masing, tapi Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau melawat setiap jemaat kami GBI Efata Babarsari. Engkau menjaga keluar masuk kami. Bahkan kalaupun kami keluar dari rumah, tangan kasih-Mu menaungi kami, menjamah memberkati kami, sehingga tidak ada bahaya yang mengincar kami, bahkan kecelakaan apapun yang menimpa kami. Jadi Bapak Ibu, beraktivitaslah walaupun di rumah, belajarlah walaupun di rumah, beribadahlah walaupun di rumah, karena Tuhan senantiasa menjamah dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.
Damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, penyertaan dari kuasa Roh Kudus, memberi sukacita, memberi penghiburan, dan kekuatan iman bahwa Tuhan itu baik. Dari sekarang sampai dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hanya dalam nama Yesus, mari semua yang percaya berkata, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya dari Pastori GB Fatah Bersari di kamar belajar ini. Saya berkata, Tuhan itu baik bagi kita semua. Selamat menikmati kebaikan Tuhan sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.